Shalom. Haleluya. Lambaikan tangan kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Bersyukur di awal tahun, di bulan yang baru ini, Tuhan masih menyertai kita. Haleluya. Sungguh ku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Tuhan, sungguh ku bersyukur Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Ku ada hari ini karena Tuhan baik, yang teramat baik bagiku. Bersamamu melewati indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Sungguh ku bersyukur selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu
Kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan masih memberikan kami kesempatan di awal tahun, di bulan yang baru ini, kami boleh ada di rumah Tuhan, menikmati hadirat-Mu ya Tuhan. Itu semua karena kasih kemurahan-Mu, kebaikan Tuhan. Selama sampai hari ini Tuhan, kami boleh merasakan penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami tidak dapat membalas semua kebaikan-Mu ya Tuhan. Namun kami memiliki kerinduan sore hari ini. Kami rindu mempersembahkan pujian kami. Biarlah apa yang kami lakukan dan kami kerjakan sore hari ini boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Roh Kudus yang memimpin kami, Allah sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Bersama-sama kami memuji dan memuliakan Engkau, menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu memuji Engkau, memuliakan nama Engkau, meninggikan Engkau, sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kamu wanita yang dikasihi Tuhan. Kita semua boleh merasakan kebaikan Tuhan. Tahun lalu, tahun ini, Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Hari
banyak pengalaman yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin. Derek Gusti ora rugi. Ibu-ibu percaya? Sudah mengalami? Mari kita nyanyikan. Kita nyanyi sambil bangkit berdiri. Saya jemput ini kakak saya sama adik saya. Maju. Maju. Ayo. Ini yang ulang tahun ini suruh maju aja. Sama Ci Ami. Monggo, ayo. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Sanyatane wae uripku tambah berkah. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti Yesus tak puji ing selawase. Monggo semuanya belajar ya. Ini lagu lama. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Ini LCD-nya. Kak, ayo Kak. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Sak nyatane wae uripku mundak berkahe. Ya. Terus, Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Mulane Gusti wae sing tak puji selawase. Tahu ya ibu-ibu artinya? Ikut Tuhan itu tidak ada ruginya. Mengikut Tuhan itu senantiasa tentram hatinya. Terus, kenyataannya hidupku tambah berkatnya. Terus ikut Tuhan, Derek Gusti itu mengikut Tuhan tidak rugi. Ya. Kenyataannya, nyatanya itu mengikut Tuhan terus hatinya tentram. Terus, karena itu, sebab itu saya memuji Tuhan selamanya. Amen. Ya. Belajar pelan-pelan ya Kak. Pelan-pelan. Derek Gusti ora rugi nyatane. Derek Gusti saya ayem atine. Sanyatane wae uripku mundak berkahe. Derek
maju ke depan. Ibu Ami. Bu Ami, semuanya nggih. Monggo majeng ke teng ngajeng. Bu Esther. Monggo nanti enggak dapat berkat lah. Boleh yang berulang tahun silakan bersaksi. Monggo. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan sampai hari ini. Kami bersyukur mempunyai Allah yang sungguh luar biasa. Satu hal yang boleh kami saksikan bahwa selamanya Tuhan Yesus baik. Amin. Terima kasih. Pada saat ini kalau kami masih ada, itu semua karena kebaikan Tuhan. Banyak sekali permasalahan yang dihadapi, tetapi Tuhan selalu ada bersama kami. Dan Tuhan selalu berikan saya kekuatan, kesehatan, ya luar biasa. Kalau melihat pekerjaan yang tidak selalu habis-habisnya ya. Tapi puji Tuhan, selama ini Tuhan selalu memeliharakan saya, menjaga saya ya. Sehingga saya tetap kuat ya, tetap ada sampai saat ini juga karena kemurahan Tuhan. Dan Tuhan juga selalu menyertai keluarga kami ya, menjaga juga anak-anak, menantu, cucu-cucu kami dalam keadaan sehat. Itu berkat yang luar biasa bagi saya. Meskipun tidak berlimpah dengan harta, tetapi berkat yang kesehatan yang Tuhan berikan pada saya, keluarga saya itu berkat yang luar biasa bagi saya yang tidak bisa dibeli dengan uang. Kesehatan yang luar biasa yang Tuhan berikan pada kami ini, ya terutama buat suami saya yang sudah operasi bypass ya, sudah 2016, jadi 10 tahun ya, habis 10 tahun. Tapi suami saya tetap sehat, tetap bisa menyertai saya ya, mendampingi saya sampai saat ini. Itu juga karena kemurahan Tuhan dan pertolongan Tuhan yang selalu ada dalam kehidupan kami. Kami mengucapkan banyak terima kasih pada Tuhan yang luar biasa bagi saya. Sekian kesaksian saya. Shalom ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sampai hari ini saya percaya itu semua karena Tuhan mengasihi saya. Dan saya percaya sampai kapanpun Tuhan akan tetap menggendong saya sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nanti didoakan nanti ya, mendengarkan firman Tuhan dulu. Puji nama Tuhan. Kesaksian yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Tante Ami jangan capek ya kalau bekerja. Berarti kita masih diberi kesempatan untuk bekerja, itu berarti kita masih hidup. Di luar sana banyak orang mencari pekerjaan, sulit. Kita moh-moh. Kalau saya mendengar kesaksiannya Ci Ami tadi, sangat capek bekerja. Tapi bersyukurlah capek bekerja daripada capek mencari pekerjaan, belum dapat-dapat. Amin, puji Tuhan. Kalau tahun-tahun yang lalu banyak permasalahan yang kita hadapi, sampai hari ini Tuhan masih menyertai. Kita boleh merasakan kemenangan Tuhan, kebaikan Tuhan. Berkat bukan hanya materi, kesehatan, kekuatan, kemenangan menghadapi masalah. Terlebih lagi satu, berkat keselamatan yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Mau diberkati oleh Tuhan?
keselamatan. Kalau kita mau diberkati Tuhan, kita harus memberikan hati kita selalu diperbaharui. Amin. Tidak boleh sombong, egois, mengeraskan hati. Itu kita tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan lewat masalah, lewat kehidupan sehari-hari. Tapi kita boleh merasakan kebaikan Tuhan karena hati kita mau diperbaharui. Amin. Kita mau diperbaharui pada malam hari ini hati kita. Jangan mengeraskan hati. Saya undang bangkit berdiri. Kita akan minta kepada Tuhan, beriku hati yang baru. Haleluya. Terima kasih. Beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati baru, oh ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Jagaku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu Mari kita sama-sama katakan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, beriku hati baru, ya Allah, dan bangkitkan roh-Mu dalamku. Beriku hati yang baru,
jaga ku dalam hadirat-Mu Tuhan. Jangan ambil roh-Mu dariku. Sukacita keselamatanku. Jangan dengan kasih Kristus, Bu Esther Barus berdoa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Biarlah kami tetap ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Ketika kami menikmati di dalam hadirat Tuhan, kami nikmati ada suatu sukacita, kekuatan baru yang Tuhan berikan bagi kami. Ketika kami ada di dalam hadirat-Mu, disitulah Tuhan memulihkan kami, memuaskan jiwa kami, memperbaharui seluruh kehidupan kami. Bahkan ketika kami memuji Engkau, kami rasakan hadirat-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang akan kami dengarkan juga sebentar lagi. Kami percaya Engkau akan berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi melalui hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan melayani kami malam hari ini Tuhan. Sampaikanlah apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami pribadi yang ada. Dan biarlah Roh Kudus memampukan kami untuk kami dapat mengerti. Terlebih memampukan kami untuk kami dapat melakukan firman Tuhan. Supaya kami boleh tampil menjadi wanita-wanita yang menyenangkan hati Tuhan. Wanita-wanita yang seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami buka hati kami, tempat kebenaran firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Hani. Monggo silakan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bagaimana kabarnya ibu-ibu yang diberkati Tuhan? Puji Tuhan. Senang berjumpa kembali di tempat ini dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan dan untuk kepercayaan yang boleh diberikan baik dari Ibu Gembala ataupun dari pengurus wanita yang ada. Tuhan Yesus memberkati ya. Puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar dari seorang wanita. Boleh ditampilkan tadi sudah ada? Kita boleh baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ucapan syukur Lea. Ya Bapak Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kaum wanita yang ada. Siapakah Lea? Ada yang pernah dengar nama Lea? Tahu kisahnya? Ya, Lea adalah anak perempuan pertama dari Laban.
dan dia adalah istri pertama dari Yakub. Ya, Lea 2 bersaudara, ada Lea dan ada Rahel. Ya, pada suatu hari, singkat cerita saja, Yakub pergi karena dia menipu, Esau menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Akhirnya dia pergi karena dia takut dikejar-kejar sama Esau, dan dia ketemu sama Laban. Laban ini masih omnya gitu ya, masih saudara. Kemudian dia bertemu dengan Laban dan dia jatuh hati kepada Rahel. Ya, Rahel dikatakan parasnya cantik gitu ya. Kemudian dia ngomong sama omnya, "Om, aku mau sama anaknya Om," gitu ya. Kemudian, "Iya wis, tapi kamu kerja dulu di aku ya 7 tahun. 7 tahun dia sudah bekerja, bahkan firman Tuhan katakan 7 tahun itu rasanya hanya beberapa hari. Saking dia sangat cinta gitu ya, sangat suka kepada Rahel, jadi dia rasa 7 tahun dia bekerja itu enggak ada apa-apanya gitu ya. Saat pernikahan tiba, apa yang dilakukan oleh Laban? Dikasih Lea atau dikasih Rahel? Dia kasih Lea. Mungkin saat dibuka cadarnya gitu ya, sudah sah gitu ya. Kalau kita pemberkatan pernikahan kan habis sah baru boleh buka cadar ya. Setelah lihat, loh kok bukan Rahel? Dia ngomong sama omnya, "Kenapa kamu tipu saya?" gitu ya. Lalu Laban bilang apa? "Nggak baik kalau adiknya dulu yang menikah, jadi aku kasih kakaknya. Bolehlah kamu kerja 7 tahun lagi, nanti tak kasih Rahel." Akhirnya dia kerja lagi 7 tahun, lalu dia dapatkan Rahel. Jadi istrinya Yakub ada 2. Ada Lea dan ada Rahel. Dan tadi judulnya kita sudah baca sama-sama, ucapan syukur Lea. Kenapa? Ada apa dengan Lea? Lea menikah dengan suaminya bukan karena cinta, bukan karena suka sama suka, tapi karena perintah dari ayahnya. Karena ada tipu-tipu dari Laban gitu ya. Dan kita lihat sama-sama bahwa Yakub tidak mencintai Lea. Ya, Yakub tidak mencintai Lea, Yakub menikahi Lea karena ditipu, tadi saya sudah katakan. Yang Yakub cintai, yang Yakub mau itu adalah Rahel, adiknya Lea. Kita buka sama-sama ayat kita dalam kitab Kejadian 29. Kejadian 29, kita akan baca dulu ayat kita. Kita akan lihat ayat 31 sampai 35. Ya. Kejadian 29 ayat 31 sampai 35. Boleh saya mengajak Bagit berdiri sekali lagi untuk kita baca sama-sama ayat ini. Ada 5 ayat, kita baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah, tetapi Rahel, Lea mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan, sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Lagi 33, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku, maka ia menamai anak itu Simeon. 34, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya, itulah sebabnya ia menamai anak itu. Terakhir 35, mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan, itulah sebabnya ia menamai anak itu. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Terima kasih, silakan duduk.
Wanita yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ayat-ayat ini. Coba kita mundur di ayat yang ke-16, pasal 29, ayatnya yang ke-16. Saya baca, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea dan yang lebih muda namanya Rahel. 17, Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Ya, saya katakan Lea tidak berseri matanya. Waktu saya cari kata lain di Alkitab, terjemahan lain katakan Lea itu matanya sayu. Tahu mata sayu? Mata ngantuk, mata sakit gitu ya, mata lemes, lesu gitu. Kemudian dikatakan Rahel itu cantik. Rahel itu elok sikapnya, dan ayat 18 katakan Yakub cinta kepada Rahel. Ya, ketika kita belajar tentang ucapan syukur Lea, kita akan belajar 2 hal. Yang pertama, ingat, wanita-wanita, ibu-ibu, kasih Tuhan itu tidak melihat rupa. Ya. Kasih Tuhan tidak melihat rupa. Mungkin manusia kadang-kadang memandang rupa ya. Oh cantik ya. Oh ada lesung pipitnya ya. Oh hidungnya mancung ya gitu ya. Di sini kan dikatakan ya. Oh matanya Lea itu sayu ya. Oh kalau Rahel cantik gitu ya. Tapi ingat. Kasih Tuhan tidak memandang rupa. Kasih Tuhan tidak melihat rupa, Tuhan melihat hati kita, Tuhan melihat hidup kita, Tuhan tidak melihat seperti yang manusia lihat. Ya, saya katakan Lea itu ditolak. Ya, sebagai istri dia ditolak. Sebagai istri dia tidak dihargai, dia tidak diingini, dan saya katakan Lea tidak dicintai seperti harapannya. Kaum wanita, kalau kita menikah pinginnya apa sih? Pinginnya apa? Disayang, ya, dicintai, diperhatikan. Ya, kadang-kadang sering ngomong gini, dulu waktu pacaran beda sama sekarang udah nikah gitu ya. Pinginnya apa? Disayang, dicintai. Dan perhatikan, hatinya Lea, ya, dia sama adiknya menikah sama satu laki-laki, betul? Tinggalnya pasti satu rumah, iya toh. Dia pasti lihat, mungkin ya, memang tidak ditulis di Alkitab. Tapi kalau saya bayangkan kehidupan saya suami istri, kalau suami mau makan minta enggak? Ma, mau makan, kita ambilin ya. Awal-awal ibu-ibu ya, waktu saya menikah, suami saya tuh pernah gini, aku mau makan, tapi dia minta sama mamanya, Ma, aku mau makan gini. Ma, aku keroin gini. Saya protes. Tapi enggak protes di depan mama ya, saya gini, Han gini ya, kan udah ada akulah yang ngambilin makan, akulah yang keroin gini ya. Jadi saya protes. Nah sekarang bisa bayangkan waktu ada Lea dan Rahel di satu rumah itu. Pasti ya Lea mungkin dianggurin, mungkin makan sendiri gitu ya. Tapi kita lihat meskipun Lea ditolak, meskipun Lea tidak dihargai, tidak diinginkan, bahkan tidak dicintai seperti harapannya. Bayangkan dia tidak diinginkan sama suaminya. Tapi saya katakan penolakan manusia tidak menentukan nilai kita di hadapan Tuhan. Sekalipun rasanya kita dibuang, sekalipun rasanya kita dikucilkan. Tapi lihat, ya saya katakan ada pembelaan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya Lea. Kita kembali ke ayat 31, di situ dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dikatakan apa? Dibukanyalah, tetapi Rahel, waktu saya cari kata lain dari dibukanyalah kandungan ya, bahasa Indonesia masa kini pakai kata gini, Tuhan mengizinkan Lea untuk hamil. Tuhan mengizinkan Lea untuk punya anak. Dan firman Allah yang hidup katakan Tuhan mengaruniai Lea dengan anak-anak. Ya.
Tuhan mengaruniai, Tuhan mengizinkan, dan kita lihat Tuhan melihat penderitaan Lea dan dia memberkati Lea dengan anak-anak. Ya, dia memberkati Lea dengan anak-anak. Dan dikatakan Tuhan menutup rahim, Tuhan menutup kandungan Rahel, dikatakan Rahel mandul. Ya, kita lihat di sini ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada penyertaan Tuhan. Bukan berarti saya bilang Rahel tidak disertai Tuhan ya, tapi kita mau lihat sikap hatinya dari Lea. Ya, sikap hatinya dari Lea. Mungkin saja saya pernah dengar mama saya ngomong gini ya, mana ada sih perempuan yang mau madu, ya, enggak ada perempuan yang mau dimadu, apalagi ini sama adiknya gitu ya, orang yang dia kenal, tumbuh bareng, gede bareng gitu ya, dan dia harus berbagi suami. Bahkan dikatakan dia ditolak, tidak dicintai, tapi kita lihat di sini kasih Tuhan tidak melihat rupa. Meskipun Lea matanya sayu, matanya lesu, meskipun tidak diinginkan, ditolak, tidak dihargai, tapi kita lihat nilai daripada Lea itu berharga di mata Tuhan. Yang kedua, kita belajar dari ucapan syukur Lea adalah Lea memandang terus kepada Tuhan. Waktu dia sadar, ya, dibuka kandungannya. Waktu dia sadar ada anak-anak yang Tuhan karuniai, yang Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan Lea, saya yakin itu menghibur hatinya, betul enggak? Kita lihat anaknya yang pertama. Anaknya yang pertama namanya Ruben. Dikatakan apa? Tuhan telah memperhatikan. Ya, Ruben, waktu anak yang pertama keluar dikatakan, oh aku kasih nama Ruben karena Tuhan telah memperhatikan sengsaraku, Tuhan telah memperhatikan penderitaanku, Tuhan tahu yang aku alami. Tapi suaminya tetap belum mencintai Lea. Lahir anak yang kedua namanya Simeon. Dan Lea katakan, Tuhan telah mendengar setiap seruanku, Tuhan telah mendengar aku tidak dicintai, Tuhan mendengar doaku. Lalu apakah dia sudah dicintai sama suaminya? Belum. Lahir anak yang ketiga, Lewi. Dikatakan apa? Kali ini suamiku akan lebih erat sama aku karena aku sudah kasih 3 anak laki-laki buat dia. Ada Ruben, ada Simeon, ada Lewi. Dari Tuhan memperhatikan, dari Tuhan mendengar sampai Lea katakan suamiku sekarang akan lebih erat. Wanita yang dikasih oleh Tuhan, Lea, ya. Lea mencari pengakuan dari Yakub lewat anak-anaknya. Dia ingin diakui, dia ingin dianggap, dia cari pembelaan lewat anak-anaknya. Dari 3 anak ini itu semua isi hatinya, Tuhan aku pengen dikasihi, Tuhan aku pengen diterima. Ini semua isi hati Lea yang haus akan kasih, yang ingin diterima, segala keluhannya, segala kerinduannya untuk dia dicintai sama suaminya. Dan saya tanya, sudah 3 anak lahir, apakah Lea dicintai? Belum. Lea belum dicintai oleh suaminya. Ibu-ibu kalau perhatikan ya, waktu Rahel lihat Lea sudah lahir anak lagi, dia protes. Kok aku gak lahir-lahir gitu ya, kok aku gak hamil-hamil? Kemudian Yakub cuma ngomong gini, emang aku Tuhan? Gitu ya. Yang karuniakan itu Tuhan, bukan aku. Akhirnya Lea berhenti mencari pengakuan dari Yakub dan Lea memandang hanya kepada Tuhan. 3 anak loh, dan belum disayang sama suaminya, belum dikasihi sama suaminya. Anak yang keempat lahir. Ini luar biasa ya. Anak yang keempat lahir dikatakan, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Lalu dia namakan anaknya Yehuda. Wanita yang dikasih Tuhan, Yehuda punya arti kata aku akan memuji. Dia pakai kata odeh di situ. Artinya aku akan memuji Tuhan. Ya.
Kalau diperhatikan pujian yang tadi, ada yang bahasa Jawa awal-awal itu. Mau bagaimanapun keadaanku, aku mau tetap ikut Tuhan. Ya, ya toh? Bagaimanapun keadaannya. Ucapan syukur Lea, dia lewati begitu banyak tahapan, begitu banyak proses. Di awal saya yakin dia belum melihat, belum betul-betul merasakan. Karena apa? Anak yang pertama dia katakan Tuhan telah memperhatikan, tapi belum juga gitu kan. Belum juga suaminya noleh ke dia gitu ya. Lalu anak yang kedua Tuhan telah mendengar, ya Tuhan memperhatikan, Tuhan mendengar. Tapi hatinya Lea belum tertuju 100% sama Tuhan. Karena dia berharap suaminya yang lihat dia, suaminya yang pandang dia. Sampai anak yang keempat ketika Yehuda lahir, muncullah kata aku bersyukur kepada Tuhan. Dari luka diubah menjadi pujian. Ibu-ibu yang diberkati Tuhan, kalau lagi luka, kalau lagi sakit, bisa enggak bersyukur? Gampang enggak bersyukur? Lebih gampang bersyukur mana? Ketika lagi sakit atau lagi sehat? Ketika lagi seneng atau lagi sedih? Apalagi susah? Ya, kita lihat di sini dari luka itu berubah menjadi pujian. Dari dia berharap kepada manusia itu berubah menjadi ucapan syukur kepada Tuhan. Lea berhenti berharap kepada suaminya. Dia memandang terus kepada Tuhan sejak Yehuda lahir. Karena dia tahu, dia belajar, dia berproses dengan Tuhan. Dan tahukah ibu-ibu, Yehuda ya menjadi suku yang nantinya lahir siapa? Lahir siapa? Tuhan Yesus. Bukan dari suku Ruben, bukan dari Simeon, bukan dari Lewi, tapi dari Yehuda. Kita intip sedikit ya. Tadi saya cari berkatnya, berkat 12 suku Israel ya. Kejadian 49. Kita intip sedikit ayat ini ya. Kejadian 49 ayat yang ke-8. Kejadian 49 ayat yang ke-8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu, tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda berarti seperti anak singa. Setelah menerkam engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat yang ke-10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Sudah kelihatan belum kalau Yehuda akan jadi seorang pemimpin? Sudah kelihatan belum kalau kerajaan itu akan lahir dari Yehuda? Waktu itu Lea belum melihat, waktu itu Lea belum mengerti, waktu itu Lea belum paham. Tapi ketika hatinya Lea terus memandang kepada Tuhan, Lea berhenti mencari pengakuan dari suaminya, dia hanya fokus kepada Tuhan, dia berharap kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan, dia berhenti berharap kepada manusia dan kita lihat, dia menjadi wanita yang kuat. Amin. Ucapan syukur itu memberikan kita kekuatan. Ucapan syukur itu memberikan kita iman terhadap kenyataan hidup. Kadang-kadang kenyataan hidup gak sesuai dengan yang kita harapkan kan. Ada kalanya kita capek, tadi ada satu wanita waktu bersaksi ibu katakan apa? Masalah ada sih, kesulitan ada. Tapi ingat ya, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal, amin. Keadaannya mau baik, keadaannya mau enggak baik, mau hatimu luka ataupun suka, tetap mengucap syukur. Amin.
Ya, ketika kita mengucap syukur, itu kita sedang melewati pergumulan, melewati masa sukar, kadang-kadang belum dijawab. Kadang-kadang hati kita remuk, kadang-kadang hati kita hancur. Tapi ketika kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, maka ada kekuatan. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau perhatikan, boleh ada slide-nya? Kuburan Rahel di Kejadian 35. Waktu Benyamin lahir, maka Rahel itu mati. Ayat yang ke-19 pasal 35, demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan di Efrata, yaitu di Betlehem. Yakub mendirikan tugu di atas kuburnya, itulah tugu kubur Rahel sampai sekarang. Dan sekarang perhatikan Kejadian 49, ini kuburannya Yakub. Yakub meninggal dan dikuburkan. Pasal 49 ayat 32. Oh, saya baca mulai dari ayat 29 aja biar enggak bingung ya. Kejadian 49 ayat 29, Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian Yakub berpesan sama anak-anaknya. Nanti kalau aku mati, kumpulkan ya kepada kaum leluhurku di gua yang ada di ladang Efron orang Het itu, dalam gua di ladang Makpela, di sebelah timur Mamre, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham orang Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik. Disitulah dikuburkan Abraham dan Sarah, disitulah dikuburkan Ishak dan Ribka, dan disitu jugalah kuburan, kuburan siapa? Kuburan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana yang telah dibeli orang Het. Yakub kasih pesan sama anak-anaknya. Nanti aku mati, kuburkan aku di samping siapa? Di samping Rahel. Dia minta dikubur di samping Lea. Kumpul bersama dengan Abraham, Sarah, Ishak dan Ribka. Ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, rasanya kadang-kadang kita belum mengerti ya. Rasanya kadang-kadang kita sulit memahami jalannya Tuhan. Tapi saya hari ini mau katakan tetap setia dalam proses. Ketika engkau mengucap syukur, tidak ada celah untuk kita kecewa. Amin. Tidak ada sedikit pun alasan kita untuk kecewa. Karena pengharapan kita itu datangnya dari Tuhan. Ucapan syukur bukan karena keadaan, tapi karena pilihan kita. Pilihanmu kamu mau bersyukur atau mau bersungut-sungut. Pilihanmu kamu mau marah, mau kesel, mau sebel, mau kecewa, atau mau mengucap syukur. Itu pilihan kita. Jangan sampai keadaan itu yang mempengaruhi kita. Ya, jangan sampai keadaan yang mempengaruhi ucapan syukur kita. Biarlah kita mengucap syukur karena pilihan iman kita. Tambah engkau bersyukur, imanmu tambah. Tambah engkau bersyukur, imanmu tambah. Engkau tambah kuat, tambah setia di dalam proses. Ketika kita mengucap syukur, artinya kita menaruh harapan kepada Tuhan. Sekalipun dalam kelemahan, percayalah Tuhan akan menggenapi rencananya. Rasanya Lea enggak kuat, rasanya Lea lemah, rasanya Lea mau teriak gitu ya. Mau minta tolong sama siapa nih? Mau ngadu sama siapa? Enggak ada. Dia cuma lipat tangan, tutup mata dan berdoa. Dia cari Tuhan. Dia cari kekuatan dari Tuhan. Dia cari pertolongan dari Tuhan. Dia memandang terus hanya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan tidak lihat rupanya. Ya, meskipun mungkin rupanya elek gitu ya. Nggak ada sing seneng, nggak ada sing suka, nggak ada sing naksir gitu ya. Tapi dia tahu nilainya dia di hadapan Tuhan berharga. Amin. Nilainya dia di hadapan Tuhan berharga. Dan kita sama-sama belajar bahwa Lea terus memandang kepada Tuhan. Saya tutup dengan satu kesaksian ibu-ibu. Satu kali ini tentang ucapan syukur. Satu kali saya pergi dengan kakak rohani saya. Kita pergi nonton, waktu itu saya masih SMA atau kuliah mungkin saya lupa ya. Masih saya di Jakarta. Kami pergi nonton berdua. Dia mengendarai mobil gitu ya. Setelah nonton
kami duduk-duduk dan dia gini, loh kunci mobilku mana gitu ya. Loh aku enggak tahu, aku gini kan tasnya ya sama dia, kunci semua sama dia. Dia cari enggak ketemu, kita balik ke bioskop. Kita tanya sama petugas yang bersih-bersih itu tuh, ada kunci jatuh tak apa tak, nggak ada gitu ya. Kita tanya resepsionis apa, kita ke mobil, ke parkiran, tanya satpam apa segala macam, nggak ketemu. Lumayan lama waktu itu kita cari, akhirnya kita duduk di satu tempat. Ibu-ibu itu tempat, tahu ya kalau di mall sepi apa rame? Banyak orang ya. Kita duduk dan dia ajak saya doa. Kita duduk, dia ajak saya doa, kita doa. Dan satu kalimat pertama yang saya dengar itu bikin saya kaget gitu ya. Saya nggak tahu udah pernah saksikan di sini atau belum. Dia ajak saya doa, dan dia kata gini, ya Tuhan, terima kasih kunci mobil saya hilang. Dan waktu doa saya dalam hati gini, kok dia bilang makasih sih kunci mobilnya hilang, saya gitu ya. Saya protes gitu ya. Tapi saya nggak ngomong, saya dalam hati aja. Dia doa, Tuhan terima kasih kunci mobil saya hilang, Tuhan tolong berikan ketenangan, Tuhan tolong berikan hikmat apa segala macam, amin. Dia sempat WA papanya mungkin minta dikirimi kunci serep gitu ya. Kemudian selang berapa lama akhirnya ada seorang bapak atau seorang satpam datang dan dia katakan ini kuncinya ada, ketemu. Kuncinya ketemu, setelah ketemu kita pulang. Lalu kesaksian yang kedua, tadi dia berdoa toh, terima kasih Tuhan kuncinya hilang. Kesaksian yang kedua ibu-ibu, saya pergi sama adik saya, ini kejadiannya setelah kejadian kunci mobil. Saya pergi dengan adik saya naik motor dan saya bilang gini, Dek ini dompet Cece, pegang. Ya dia di belakang, dia pegang dompet saya. Kemudian sampai di rumah gitu ya, saya gini, mana dompetnya? Loh mana ya gitu, dompetnya hilang, dompetnya jatuh. Saya nggak tahu apa pas naik motor dia taruh di tengah, jadi mungkin ada goncangan apa namanya naik motor kan. Saya marah waktu itu, kamu gimana sih gini gitu ya. Terus setelah saya meluapkan segala emosi saya gitu ya, saya duduk, terus saya ingat kisah Cece itu yang pergi bareng saya yang kunci mobilnya hilang. Lalu saya gini, saya duduk, terus saya doa. Ibu-ibu gini ya, waktu saya doa, itu saya rasanya gini, saya mau ikhlaskan. Itu waktu dompet itu tuh dompet yang waktu itu saya sudah punya KTP, saya sudah punya SIM gitu ya. Saya nggak pikirkan uangnya, saya pikirkan surat-suratnya tuh ada STNK motor, ada KTP, ada SIM, saya pikirkan surat-suratnya itu. Gimana nih kalau hilang gitu kan. Tapi waktu saya berdoa, saya belajar mengucap syukur, itu rasanya berat banget gitu ya. Saya berdoa, Tuhan terima kasih dompetnya hilang, intinya seperti itu. Tuhan terima kasih dompetnya sudah hilang gitu ya. Saya sudah lupa, kayaknya selang seminggu mungkin tiba-tiba ada yang telepon saya. Ada yang telepon saya dan dia bilang, saya ketemu dompetnya Mbak gitu ya, dompetnya kamu gitu. Kita ketemuan di sini, ketemu betul itu dompet saya. Ya, ibu-ibu perhatikan, uangnya udah enggak ada. Dia kan bilang, ayo coba dicek surat-surat apa saya cek, uangnya sudah enggak ada, surat-surat masih lengkap dan ibu-ibu tahu dia bilang gini, saya ketemu nomornya sampean, ya bukan sampean ya, waktu itu masih di Jakarta ya, nomornya kamu di sini, jadi gereja kami itu punya amplop perpuluhan, itu ada nama dan nomor telepon. Ya, jadi setiap bulan sejak SMA saya sudah belajar untuk kasih perpuluhan dan selalu ada nama saya dan nomor telepon. Jadi dia tahu dari situ, dia telepon saya. Amplopnya masih utuh, masih dilem, masih disegel, hanya uang yang di dalam dompet itu aja yang hilang. Kekuatan dari ucapan syukur. Ya, kita sama-sama bangkit berdiri. Pemain musik boleh maju ke depan. Ketika kita mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan, saya tahu itu tidak mudah, saya tahu itu sulit. Ya. Satu kesaksian terakhir, pemain musik boleh sambil maju ke depan ya. Mama saya punya depot di Jakarta, di atas laut. Ya. Depot itu ada di atas laut,
itu sudah ada dari saya lahir mungkin ya. Dan ada satu ketika itu ombak datang besar. Ombak itu besar, dia hantam, karena kami pakai papan, ya, pakai papan, bukan seperti kalau di Papuma kan di pinggir di pasir-pasirnya. Kami tepat di atas laut. Jadi kami pakai papan, pakai bambu gitu ya. Angin dan ombak itu menghantam depotnya mama. Kemudian hancur, bolong-bolong, papannya semua keangkat gitu ya. Saya dapat kabar, dapat info ini udah nggak bisa dibenerin, nggak bisa lagi, kalau mau dibenerin butuh uang segala macam, pokoknya hancur lah. Rasanya saya sedih ya. Dari uang itu kami hidup, dari uang itu saya sekolah, dari uang itu saya kuliah gitu ya. Dari kecil kita main di situ, kita pernah tinggal di situ sebelum punya rumah dan lain sebagainya, ada begitu banyak kenangan. Saat saya dengar kabar itu, saya masuk ke gereja, saya nggak ajak suami saya masuk ke gereja, saya setel lagu di YouTube gitu ya, dan saya cuma nangis sama Tuhan. Dan waktu saya nangis sama Tuhan, satu kata yang keluar dari mulut saya itu apa? Terima kasih Tuhan. Saya nggak bisa ngomong yang lain. Saya mau ngomong gimana, Tuhan tolong selamatkan gitu ya. Nggak bisa, saya cuma bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan terima kasih Tuhan. Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun keadaanmu, mungkin engkau ditolak. Mungkin engkau tidak ada yang hargai. Ya, mungkin engkau ditinggalkan. Mungkin engkau cuma sendirian. Lari sama Tuhan Yesus ya. Jangan lari ke mana-mana. Satu aja alamatnya, Tuhan Yesus. Karena apa? Manusia bisa mengecewakan kita. Manusia bisa meninggalkan kita. Bahkan pasangan kita, anak-anak kita pasti bisa mengecewakan. Bisa menyakiti. Tapi kita mau datang hanya kepada Tuhan. Seperti Lea. Dia gak ngadu sama papanya, "Pa, Rahel tuh gini-gini." Enggak. Dia lari sama Tuhan. Dia tahu Tuhan yang dia sembah. Amin. Lewat proses, lewat sakit dia tahu penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan. Ya, waktu Tuhan bilang ini, Tuhan mengaruniakan, Tuhan mengizinkan, Tuhan membuka rahimnya sehingga ada anak-anak yang dilahirkan. Kita mau datang kepada Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan dan anugerah Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Akan menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin. Kita naikkan pujian, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Anugerah-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku, hadir-Mu di hidup, terutama bagiku. Katakan penyertaan. Segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang kami rindukan, hadirat-Mu di hidup. Katakan terutama bagiku anugerah-Mu.
oleh Tuhan. Pujian ini katakan, semua karena anugerah-Mu bukan karena kekuatanku. Kekuatan kita ada batasnya. Kekuatan kita ada masanya. Ada kalanya kita capek. Ada kalanya kita pingin mundur. Pingin pergi. Pingin udahan aja Tuhan gitu ya. Tapi ingat pujian ini. Kekuatan Tuhan yang memampukan kita. Amin. Kita naikkan pujian dari awal ya. Penyertaan Tuhan itu segalanya bagi hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin, amin, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagi, katakan anugerah-Mu. Anugerah-Mu, semua hanya karena anugerah-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan. Kami tidak mampu tanpa Engkau. Katakan anugerah-Mu. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang telah berikan pada kami ya Tuhan, melalui kebenaran firman-Mu yang telah Kau berikan kepada kami pada sore hari ini ya Tuhan. Biarlah kami boleh bersyukur kepada Engkau
Meskipun banyak sekali tantangan-tantangan yang harus kami hadapi ya Tuhan. Kami mempunyai Allah yang dahsyat, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Engkau selalu ada di dalam musim hidup kami. Tidak ada sedetik pun Engkau meninggalkan kami ya Tuhan. Tangan-Mu selalu memegang kami sehingga kami tidak jatuh, tergeletak Tuhan. Tetapi kami boleh tetap kuat di dalam Engkau sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Biarlah kami boleh tetap setia, mengiring Engkau ya Tuhan, tetap percaya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih firman-Mu telah memberikan kami pengertian bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Firman-Mu selalu baru dan baru dalam kehidupan kami. Di dalam kesesakan, Engkau berikan kami kelegaan ya Tuhan. Di dalam kami mengalami masalah, Engkau akan buka jalan. Engkau Allah yang selalu pedulikan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman-Mu pada kami, pakai kehidupannya ya Tuhan, pelayanannya ya Tuhan. Biar Engkau pakai hari lepas hari, boleh menjadi berkat buat kebesaran kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah memberikan kebenaran firman-Mu dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami alaskan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya. Amin. Pengumuman, silakan duduk. Pengumuman disampaikan. Kami lanjutkan dengan pengumuman untuk minggu ini ya. Ibadah tetap berjalan seperti biasa. Untuk hari Kamis ada ibadah tengah minggu ya. Tidak ada Kamis tidak ada ibadah tengah minggu. Jumat ada doa jam 3 sore. Jam 6 ada doa kaum muda. Sabtu kaum muda ya. Ibadah minggu pagi dan sore. Dan kita jumpa lagi pada hari Rabu ya. Untuk sekedar info, mungkin bulan Juni rencananya ya kita akan ke Bali, terus ke Nusa Penida ya. Jadi rencananya itu bulan 6. Jadi ibu-ibu bisa menabung. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Kami serahkan pada Lydia untuk pujian. Kita akan membawa persembahan Sakjeke Aku Nderek Gusti. Kita mau doakan ya Tante. Happy
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Bu, hadiahnya mana? Oh, ya. Di buat tante. Hadiahnya dulu lah, baru berdoa. Kenang-kenangan dari kaum wanita ya. Ya. Mari ibu-ibu semua kita berdoa ya. Saya di sini aja. Maaf. Ya. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Sungguh kami bersyukur kepada Engkau. Tuhan, penyertaan-Mu luar biasa. Demikian juga khususnya bagi ibu-ibu yang berulang tahun pada bulan Desember. Baik Ibu Ami, baik Ibu Yanti, baik Ibu Susan. Tuhan penyertaan Engkau dalam kehidupan mereka luar biasa. Engkau menyertai mereka, Engkau memberkati, memberi kesehatan, kekuatan sampai pada saat ini semuanya oleh karena kemurahan-Mu. Kedepannya kami tetap berharap, kami tetap berdoa kiranya tangan Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Tangan Tuhan tetap akan menyertai, memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dengan ucapan syukur, dengan kehidupan keluarga yang diberkati, anak-anak yang diberkati, pekerjaan yang diberkati. Tuhan, penyertaan-Mu sempurna di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami untuk ibu-ibu yang berulang tahun, kiranya Tuhan mendengar dan rasa syukur kami naik ke hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Sebelumnya nanti jangan pulang dulu ya ibu-ibu. Kita foto bersama terus menikmati berkat. Tapi Nanti foto sebelumnya bersama dulu ya. kita tutup dulu ya ibadah sore hari ini. Kita naikkan pujian, kiranya Tuhan berkenan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah kita malam hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati keluargamu. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah
Mari kita bersatu dalam doa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kembali kepadamu Tuhan, bahwasanya Engkau Allah yang selalu memberi yang terbaik bagi kami semua. Bahkan ibadah wanita di malam hari ini, Engkau pun telah berkati setiap kami Tuhan. Dari cuaca, dari sarana prasarana pendukung ibadah Tuhan, Kau telah berkati kami sehingga kami bisa menikmati ibadah di dalam kasih, di dalam persekutuan, di dalam Kau Tuhan. Kau memberkati kami semua. Bahkan firman-Mu Tuhan yang mengingatkan kepada kami Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang begitu setia. Kasih setiamu selalu menyertai kami Tuhan. Jikalau kami ingat selama tahun 2025, kami telah lewati bersama penyertaan-Mu. Dan kami pun meyakini dan percaya bahwa selama tahun 2026, Kau tetap menjadi Allah yang sama, yang tetap menyertai dan menyatakan yang terbaik. Meskipun kadangkala kami harus melalui hal-hal yang tidak mengenakan kami Tuhan, tidak mengenakan bagi jiwa kami. Kadangkala ada kalanya kami capek Tuhan terhadap permasalahan yang menghampiri kami. Tetapi selama ada Engkau bersama kami pasti akan memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap persoalan kehidupan. Sama halnya seperti Lea, Engkau menyatakan kasih setiamu. Kasih setiamu itu pun menjadi bagian wanita-wanita di tempat ini semua yang hadir mendapatkan penyertaan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan buat setiap orang yang melayani di ibadah wanita ini. Biarlah Engkau berkati setiap kami semua. Dan biarlah Engkau pakai talenta kami, perlengkapi kami lebih lagi, urapi kami lebih lagi, guna kemuliaan hormat nama-Mu. Bahkan setiap wanita-wanita yang hadir juga di malam hari ini, biarlah Engkau tetap menjadi Allah yang hidup. Di setiap waktu, di setiap saat, bahkan di setiap kondisi, kesetiaan-Mu selalu ada menyertai. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelum kami berpisah meninggalkan tempat ini, mari kita sama-sama angkat tangan kita dan terima setiap berkat dari Allah Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan pada akhirnya, pulanglah dan bawalah setiap berkat-berkat dan anugerah dari Allah Bapa. Cinta kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan bersama Sang Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan, kekuatan, pembelaan, kesanggupan menghadapi setiap tantangan kehidupan. Bahkan setiap apapun yang kita kerjakan, setiap pekerjaan-pekerjaan kita dibuatnya selalu berhasil. Bahkan penyertaan yang sempurna, itulah yang menjadi bagian kita saat ini, besok, sampai Maranatha kedatangan Tuhan kedua kalinya. Dan terimalah setiap berkat-berkat ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Dan hamba-Mu tutup ibadah wanita di malam hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Foto dulu ya. Mari semua kita maju ke depan. Kita foto dulu. Salaman di depan sini ya.